Upacara pengangkatan advokat Kongres Advokat Indonesia Wilayah Provinsi Banten Jumat 10 Maret 2023 dimulai. Presiden Kongres Advokat Indonesia selaku pimpinan sidang terbuka pengangkatan advokat Kongres Advokat Indonesia beserta anggota majelis memasuki ruang sidang terbuka. Hadirin dimohon untuk Kami adalah advokat KAI, berjuang untuk menegakkan hukum setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjunjung tinggi integritas profesi, memegang teguh visi dan misi, tak pernah berhenti, selalu berjuang membangun masa depan advokat Indonesia. oleh Advokat Silia SM CPM. Dipimpin oleh Presiden KAI.
setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjunjung tinggi integritas profesi, memegang teguh visi dan misi, tak pernah berhenti berjuang membangun bangsa depan advokat Indonesia. Kami juga bertekad membangun negeri, menjaga institusi dan organisasi, bersama memajukan negara Indonesia, junjung tinggi hak asasi manusia. KAI berjuang, KAI membangun masa depan advokat Indonesia. KAI berjuang, KAI membangun peradaban advokat Indonesia. Kepada Presiden KAI dan anggota majelis dipersilahkan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Kepada hadirin dipersilahkan untuk duduk. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kuswara SH. Kepada Bapak Kuswara SH saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi rahmat dan berkah, pada hari ini kami advokat yang tergabung dalam organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia KAI di bawah kepemimpinan Bapak Erman Umar selaku Presiden melaksanakan kegiatan pengangkatan bagi para advokat yang telah lulus ujian advokat di lingkungan KAI Provinsi Banten. Maka kami bermohon kepada penyuluh dan jalan keluar, berikanlah petunjuk dan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi, terutama dalam kami menjalankan profesi sebagai advokat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, serta jadikanlah kami semua hamba-Mu yang selalu berbakti dan mengabdi kepadamu. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa jalna min ladunka sultanan nadhira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dengan agenda pengangkatan advokat. Mengangkat sebagai advokat yang dipanggil sudah ke depan. 1. Saudara Agus Sepulo SH. Kemudian Asma Hidayat SH, Budi Cahyono SH, Dedi Putra Anda SH, Edwati SH, Franz Efrem Herbert Tumangor SH, Herianto SH, Monanor SH MM MBA, Rika Mulyawati SH, Rusida Amreta SH, Bahori SHMH, Agus Priyanto SH, Berto Ijang Dogo SH, Dionysius Supriyadi SH, Dewi Soeng SH, Dewi Fernandes TKP Dixon SH, Peri Nugroho SH. Nur Kamelia SH, 9 Maret 2023
Tetangga Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Pengangkatan advokat oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia. Sekretaris Jenderal. Berdasarkan hasil verifikasi Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, saudara-saudara telah memenuhi syarat undang-undang berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Maka pada hari ini saudara-saudara secara resmi akan saya angkat sebagai advokat. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka terhitung sejak hari ini Jumat tanggal 10 Maret 2023 dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka saya selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia secara resmi mengangkat saudara-saudara sebagai advokat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan menolong saudara dalam menjalankan tugas profesi.
Sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dalam rangka pengangkatan advokat Kongres Advokat Indonesia dinyatakan selesai dan ditutup. Alhamdulillah. Bahan penghargaan peserta terbaik pendidikan khusus profesi advokat Angkatan 11 tahun 2022. Kepada nama yang disebutkan, dimohon untuk maju ke depan. Edwati SH, Komisaris Jenderal KAI Bapak Irfan Desidensi Nomor SH. Saya persilakan untuk memberikan penghargaan. Pendidikan khusus profesi advokat Angkatan 12 tahun 2023. Kepada Kepala Bidang Pendidikan DPP KAI Bapak Muhammad Lukito Prabowo SHMH, saya persilakan untuk memberikan penghargaan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPD KAI Provinsi Banten, Advokat kepada Bapak Damsik SHMA CIL CMI. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. KAI Bangkit Maju Mundur. KAI Bangkit Maju Mundur. KAI Bangkit Maju Mundur. Terima kasih. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada sore hari ini dalam rangka sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia pengangkatan advokat KAI. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Presiden KAI Bapak Herman Umar SHMH atau yang mewakili. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia Bapak Edman Johnson PS1, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Singkat dari saya, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia yang telah mengabulkan permohonan pengangkatan advokat pada hari ini. Tanpa persetujuan permohonan-permohonan kami di DPD KAI Banten mungkin tidak akan terlaksana pengangkatan advokat hari ini. Walaupun teman-teman yang memang sudah lama menunggu, namun karena semangat dari rekan-rekan pada hari ini kalian menanti perjuangan selama ini. Masih 3 bulan dikit. Kalau kita dulu 5 tahun baru bisa disumpah. Yang memang berjuang, semua dinamika, semua proses memang kita harus lewati. Karena itulah kita punya semangat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia pelaksana
DPD yang berkoordinasi dengan DPP dengan baik. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya. Yang ketiga, teman-teman atau rekan-rekan yang hari ini yang tadinya saya panggil Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin hari ini kita sudah rekan sejawat. Yang nanti kedepannya kita tetap menjaga kesolidan kita. Apalagi tidak hanya membedakan perangkatan, tapi kalau sudah satu kesatuan di dalam acara pengangkatan ini, semuanya jadi keluarga, insya Allah. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan sidang presiden kita bahwa tidak main-main verifikasi ini. Memang kita mengikuti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 2, yang mana untuk diangkat jadi advokat itu harus mengikuti yang rekan-rekan semua telah lewati prosesnya. Dan hari ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 diangkat oleh organisasi advokat. Jadi saya berpesan kepada rekan-rekan semuanya, ketika sudah keluar dari ruangan ini, kalian sudah sah menjadi advokat. Saya berpesan bahwasanya kalian tetap menjaga kode etik advokat, kepribadian maupun teman sejawat. Yang ketiga, hubungan selama klien. Dan yang selanjutnya tetap menjaga 7 ikrar advokat KAI yang seperti yang kalian ikuti lapal 7 ikrar advokat KAI. Saya berpesan juga kepada rekan-rekan untuk membantu, tidak hanya semata-mata kita mengerjakan profesi ini materi. Memang dalam undang-undang advokat kita sudah diatur untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono. Jadi nggak perlu kita minta, memang sudah diatur. Insya Allah jika rekan-rekan advokat semua membantu orang lain, insya Allah urusan kalian juga dibantu oleh orang untuk dimudahkan segala urusannya. Terakhir saya ucapkan selamat dan sukses kepada rekan-rekan semuanya. Saya akhiri dengan pantun. Hari Jumat berangkat ke kabupaten. Cakep. Bergegas menuju Serang bersama Ella dan Ella. Selamat atas pengangkatan advokat KAI Banten. Selamat bertugas membela kepentingan klien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KAI. Kemudian yang terakhir akan disampaikan oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia yang akan diwakili oleh Presiden KAI. Kepada Bapak Jeju Purwontoro SHMH, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore kepada saudara sekalian, dan tentunya sekarang sudah menjadi rekan-rekan saya. Pertama sekali saya ucapkan selamat kepada para advokat yang berusia diganti, yaitu DPD KAI, wilayah DPD KAI, wilayah Provinsi Banten, begitu ya. Jadi saudara sejawat saya, Sekjen DPP KAI, Manjasa saya hormati juga Ketua DPD KAI Banten, Pak Damcik, saya dalam beliau menginisiasi almarhum Bang Buyung, ya, itu senior kita, pahlawan pejuang advokat kita, mempelopori untuk berdirinya Kongres Advokat Indonesia, organisasi kita ini. Tepuk tangan. Mungkin perlu rekan-rekan ketahui bahwa pada saat dilaksanakan kongres pertama advokat itu,
itu dihadiri lebih dari 2.000 advokat pada itu. Bisa kita bayangkan itu di sekitar Jalan Sapiol, daerah Tebet ya. Saya sebutkan dasarnya bahwa rekan-rekan senior-senior kita atau rekan kita ingin suatu perubahan atau pembaruan organisasi advokat pada waktu itu dikelola oleh almarhum Bang Bui. Ada lagi pada profesi kita yang kebetulan rekan-rekan adalah advokat muda yang besok ini mungkin sudah terjun masyarakat dalam pembelaan dan pendampingan pembelaan hukum keadilan. Jadi kalau akhir-akhir ini kita baca atau kita amati perkembangan dunia hukum kita itu sangat menjadikan dan memprihatinkan. Betul ya? Betul ya. Sementara kita di Undang-Undang 45 kita di pembukaan saja kita menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tapi faktanya saat ini dan mungkin yang tampak nyata ini kira-kira sekitar 10-15 tahun terakhir ini gitu, hukum ini sudah di hadapan kita sebagai orang hukum juga. Saudara-saudara juga jadi salah satu pilar penegak hukum sekali lagi sama-sama dengan polisi, kejaksaan dan kehakiman, hakim. Artinya saudara-saudara akan duduk sama rendah dan diri sama tinggi di hadapan mereka. Jadi jangan ada lagi perasaan bahwa patu-patu berada di bawah mereka. Ya, kita ada kecepatan apapun bahwa advokat itu merasa rendah diri atau direndahkan atau lebih rendah dari mereka, dari pihak lebih rendah dari polisi, lebih rendah dari hakim, atau lebih rendah dari JPU sekalipun. Sementara kita di persidangan kita duduk sama sama itu, mejanya beda, tapi duduk sama, hakim duduk di tengah. Jadi ke depan rekan-rekan yang masih muda ini atau katakanlah walaupun usianya lebih senior tuh, tapi ini kan masih muda, jangan dipersatu itu. Apa yang kira-kira undang-undang secara normatif, sesuai ketentuan benar dan harus dibela dan harus ditegakkan, maka perjuanganlah itu. Terutama adalah hak dan keadilan buat masyarakat. Masyarakat dalam ini adalah masyarakat yang membutuhkan keadilan tadi seperti disebut oleh Ketua DPD bahwa undang-undang tentang aturan hukum kita yang nomor 16 tahun 2011. Jadi advokat kita ini jangan ada pemikiran bahwa kalau jadi advokat saya mau kaya atau saya cepat kaya gitu kan. Padahal kita juga lupa bahwa masyarakat kita ini banyak sekali yang mereka membutuhkan bantuan hukum gratis. Tentunya gratis ada persyaratnya. Tidak semua yang datang ke kita gratis kan. Ada persyaratan nanti tertentu, misalnya surat keterangan tidak mampu, keterangan dari keluarga dan lain-lain. Dan memang mereka betul-betul tidak mampu. Itu yang harus wajib kita bantu, kita dampingi secara hukum, secara cukup dengan organisasi lain. Bagaimana kita berusaha untuk membangun tadi dikatakan organisasi advokat yang mandiri dan profesional kan begitu. Nah, itu pesan-pesan saya sementara ini sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi selamat kepada rekan-rekan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.